Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar masa-masa penting Benjamin Franklin muda. Yaitu antara tahun 1723 sampai 1726. Masa-masa pembentukan ya? Betul. Ini periode perjalanannya dari Boston ke Philadelphia, terus nyebrang ke London. Kita pakai sumber dari bab 3, sebuah biografi mendalam tentang dia. Oke. Kita melihat nih, gimana sih pengalaman awal ini menempah karakternya. Bagaimana seorang pemuda yang, ya bisa dibilang kabur dari rumah, memulai jalannya yang luar biasa itu. Periode ini memang krusial banget. Franklin itu bukan sekedar cari kerja ya, tapi lebih ke mencari jati diri, mencari tempatnya di dunia. Perjalanan ini tuh penuh pelajaran buat dia. Soal sifat manusia, soal reputasi itu penting, dan soal nilai pragmatisme. Tema-tema ini bakal terus muncul sepanjang hidupnya loh. Nah, ngomong-ngomong soal kabur dari Boston, ceritanya kan unik ya. Dia sampai ngarang cerita skandal segala biar bisa numpang kapal ke Philadelphia. Haha, iya, itu akal-akalannya dia. Terus ada adegan ikonik pas dia tiba di sana. Canggung gitu, jalan di Market Street sambil ngempit roti, kelihatan agak konyol. Dan yang nonton calon istrinya sendiri, Deborah Reed. Itu dia. Bener-bener kesan pertama yang, wah gimana gitu ya? Betul, momen itu kan dia tulis sendiri, terus ditambahin lagi sama ingatan istrinya. Ini nunjukin dia tuh udah sadar diri banget dari awal. Di Philadelphia, dia adaptasinya cepet berarti. Cepet banget. Dia kerja buat Samuel Keimer, seorang pencetak yang dia anggap agak aneh, eksentrik lah. Oh, si Keimer ini ya? Iya, tapi ini jadi ajang dia nguji kecerdasannya. Dia pakai metode Socrates gitu, nanya terus buat nguji argumen. Wah, menarik. Bahkan, ini lucu nih, dia sempet ngajak Keimer jadi vegetarian bareng. Oh iya, berhasil. Gagal total. Cuma tahan 3 bulan gara-gara si Keimer nggak kuat lihat babi panggang utuh. Tapi dari situ Franklin belajar gimana caranya ngelola orang eksentrik buat keuntungannya, sekaligus dia jadi tahu batas pragmatismenya sendiri. Selain Keimer, ada juga figur penting lain kan, Gubernur Keith. Yang ini kesannya lebih wah gitu di awal. Nah ini dia. Gubernur Keith datang dengan segala janjinya. Muji-muji Franklin muda, ngajak minum, janjiin modal buat buka percetakan sendiri. Mimpi jadi kenyataan dong buat anak umur 17 tahun? Harapannya sih gitu. Tapi ternyata janji Keith itu kosong melompong. Kata Franklin sendiri, Keith itu memberi harapan karena memang cuma itu yang dia punya, nggak ada isinya. Wah, pelajaran pahit pertama berarti ya? Banget. Pelajaran pertama soal janji-janji palsu dari orang berkuasa. Dan pentingnya menilai karakter orang. Jangan cuma lihat luarnya aja. Harus divalidasi lagi, jangan cuma percaya omongan manis. Oke, nah dengan bekal surat rekomendasi kosong dari Keith itu, Franklin nekat nih berlayar ke London tahun 1724. Penuh harap pastinya. Tapi begitu sampai sana, Iya, kecewa berat lah. Sadar kalau janji bantuan itu cuma angin. Dia kayak terdampar gitu di London. tapi dia nggak nyerahkan si Franklin ini. Tentu saja enggak, itu bukan Franklin namanya kalau nyerah. Dia langsung gerak cepat, cari kerja, dan dapat di percetakan Palmer. Di London ini dia ketemu banyak hal baru ya. Banget. Di sini dia benar-benar terpapar sama ide-ide zaman pencerahan. Malah, dia sampai nulis pamflet filosofi sendiri, judulnya A Dissertation on Liberty and Necessity. Wah, serius? Isinya tentang apa tuh? Isinya mempertanyakan soal kehendak bebas, dogma agama. Mungkin secara teologi belum mateng ya, tapi ini nunjukin ketertarikan dia sama deisme. Deisme? Itu apa ya? Itu keyakinan pada Tuhan tapi berdasarkan akal, bukan wahyu atau kitab suci. Franklin sendiri ngaku kalau argumen para deis itu rasanya lebih kuat daripada sanggahan-sanggahan yang pernah dia baca. Oke. Terus dia pindah kerja lagi kan? Ke percetakan yang lebih besar, Watts. Iya, betul. Nah, di Watts ini dia dapat julukan unik. Yang Water American itu ya? Kenapa bisa dijuluki gitu? Gara-gara dia nolak ikut minum bir kayak teman-teman kerjanya. Dia milih minum air putih aja. Sama makan bubur gandum murah biar hemat. Selalu praktis dan hemat dia ya? Bukan cuma soal hemat sih menurut saya. Ini juga nunjukin disiplin diri, fokus ke kesehatan, biar kerja efisien. Dan mungkin ya, ini awal dia ngebangun citra dirinya sebagai orang yang praktis dan terkendali. Masuk akal.
Apalagi setelah dikecewakan Keith, terus lihat temennya si James Rolfe yang nggak bisa diandelin juga. Nah, iya. Dia jadi butuh contoh karakter yang beda. Untungnya dia ketemu sosok yang pas. Siapa tuh? Namanya Thomas Denham, pedagang Quaker yang jujur banget. Dia ketemu Denham pas perjalanan ke London. Apa yang spesial dari Denham ini? Integritasnya. Si Denham ini setelah sukses, balik ke Amerika terus ngelunasin semua utang-utang lamanya. Ini ngasih contoh nyata buat Franklin. Karakter kuat itu soal keandalan, kepraktisan, bukan pesona kosong kayak si Keith. Dan Denham ini yang akhirnya bawa Franklin balik ke Philadelphia lagi. Betul, Denham nawarin dia kerjaan jadi juru tulis di Philadelphia. Sekalian dibayarin ongkos pulangnya, tahun 1726. Oke. Nah, pas pelayaran pulang ini, katanya Franklin bikin sesuatu yang khas banget ya. Iya, setelah 11 minggu di kapal, dia nyusun rencana perilaku masa depan. Semacam blueprint buat hidupnya gitu. Kayak resolusi tahun baru tapi lebih serius gitu ya. Haha, bisa dibilang gitu, tapi ini jauh lebih fundamental. Ini kayak rancangan awal dia buat memperbaiki diri yang jadi ciri khasnya nanti. Isinya apa aja tuh rencananya? Ada 4 aturan utama. Pertama, hidup super hemat. Kedua, selalu jujur dan tulus. Ketiga, kerja keras di bisnis apapun, jangan tergiur jalan pintas kaya mendadak. Keempat, jangan ngomongin jelek orang lain. Wah, dalam juga ya. Iya, ini cerminan tekad dia buat hidup rasional. Belajar dari kegagalan orang lain kayak Keith atau Ralph, dia mau bangun fondasi yang kokoh buat suksesnya nanti. Dan dia sadar soal citra diri juga kan di sini. Nah, itu poin penting. Dia mulai sadar kalau terlihat rajin itu sama pentingnya dengan benar-benar rajin. Persepsi itu penting. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ini, apa sih arti semua pengalaman di masa muda Franklin ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Pengalaman dia antara 1723, 1726 ini yang penuh naik turun, kecewa, kerja keras, pengamatan tajam, refleksi diri, itu jadi fondasi pendekatannya seumur hidup. Jadi pragmatis, adaptif. Betul, fokus ke perbaikan diri dan selalu jeli lihat peluang dalam tantangan. Dia dapat pelajaran berharga banget soal sifat manusia, soal uang, soal pentingnya integritas dan kerja keras. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Silakan. Franklin ini kan nantinya jadi ahli banget dalam membentuk citra dirinya. Pertanyaannya, seberapa besar sih pengaruh pengalaman pahit dan manis di tahun-tahun formatif ini dalam membentuk persona publik Benjamin Franklin yang kita kenal? Pertanyaan bagus. Sosok yang bijak, hemat, selalu terkendali itu. Apakah citra itu sepenuhnya asli, atau itu sebuah konstruksi yang cermat, yang dibangun berdasarkan pelajaran-pelajaran awal ini? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Tepat sekali. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.